Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keseimbangan pasar tenaga kerja, yang mana anggota kelompoknya ada saya sendiri, Puput Purnamasari sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Halimatus Sadia dan Alna Mangisa Praja. Kepada Halimatus Sadia, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Pekerja lebih suka bekerja ketika upah tinggi, dan perusahaan lebih suka mempekerjakan ketika upah rendah. Equilibrium pasar tenaga kerja menyeimbangkan keinginan pekerja dan perusahaan yang saling bertentangan, dan menentukan upah dan pekerjaan yang diamati di pasar tenaga kerja. Jika pasar kompetitif dan jika perusahaan dan pekerja bebas masuk dan keluar dari pasar ini, alokasi equilibrium pekerja ke perusahaan ada efisien. Penyortiran pekerja ke perusahaan memaksimalkan keuntungan total yang diperoleh pekerja dan perusahaan akhir-akhir ini dengan berdagang satu sama lain. Hasil ini adalah contoh invisible hand theorem yang terkenal dari Adam Smith. Lalu ada yang pertama ada equilibrium dalam pasar tenaga kerja tunggal yang kompetitif. Keseimbangan terjadi ketika penawaran sama dengan permintaan, menghasilkan upah yang kompetitif W-star dan pekerjaan E-star. Upah W-star adalah upah clearing pasar karena tingkat upah lainnya akan menciptakan tekanan naik atau turun pada upah. Akan ada terlalu banyak pekerjaan yang mengejar beberapa pekerja yang tersedia atau terlalu banyak pekerja yang bersaing untuk mendapatkan beberapa pekerjaan yang tersedia. Setelah tingkat upah yang kompetitif ditentukan dengan cara ini, setiap perusahaan di industri ini mempekerjakan pekerja hingga nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan upah yang kompetitif. Lalu ada analisis kurva. Yang pertama yaitu perusahaan pertama akan mempekerjakan tenaga kerja sejumlah E1, perusahaan kedua sejumlah E2, dan perusahaan seterusnya. Jumlah total jumlah total pekerja yang di-hire oleh seluruh perusahaan dalam satu industri adalah sebesar E star atau jumlah tenaga kerja keseimbangan. P adalah surplus dari perusahaan, Q adalah surplus dari pekerja, surplus produsen dan surplus konsumen adalah total keuntungan dari transaksi pada pasar tenaga kerja yang diterima di perekonomian. Lalu ada efisiensi. Yang pertama, dalam pasar yang kompetitif, E-star dipekerjakan dengan upah W, total pendapatan yang timbul untuk perusahaan dapat dengan mudah dihitung dengan menjumlahkan nilai produk marginal dari pekerja utama, pekerja kedua, dan semua pekerja hingga E-star. Jumlah ini pada dasarnya memberikan nilai dari total produk yang dihasilkan oleh semua pekerja dalam keseimbangan kompetitif. Setiap pekerja menerima upah W-star, oleh karena itu keuntungan yang diperoleh perusahaan yang kita sebut surplus produsen diberikan oleh luas segitiga P1. Lalu perbedaan antara apa yang diterima pekerja yaitu upah kompetitif W-star dan nilai waktu pekerja di luar pasar tenaga kerja memberikan keuntungan yang diperoleh pekerja. Kuantitas ini disebut surplus pekerja dan diberikan oleh luas segitiga Q. Lalu total keuntungan dari perdagangan yang timbul terhadap perekonomian nasional diberikan oleh sejumlah surplus produsen dan surplus pekerja atau area P plus Q. Pasar yang kompetitif memaksimalkan total keuntungan dari perdagangan yang timbul untuk perekonomian. Alokasi orang ke perusahaan yang memaksimalkan total keuntungan dari perdagangan di pasar tenaga kerja disebut alokasi yang efisien. Keseimbangan kompetitif yang menghasilkan alokasi sumber daya tenaga kerja yang efisien. Yang kedua yaitu ada equilibrium kompetitif di seluruh pasar tenaga kerja. Gambar di bawah mengilustrasikan penawaran kerja dan kurva permintaan tenaga kerja di masing-masing dari dua pasar tenaga kerja, SN dan DN di utara dan SS dan DS di selatan. Untuk penyederhanaan, kurva penawaran diwakili oleh garis vertikal menyiratkan bahwa penawaran bersifat inelastis sempurna di setiap wilayah. Seperti yang digambarkan, upah equilibrium di utara
WN melebihi upah ekuilibrium di selatan WS. Jika pekerja dapat bergerak di lintas wilayah dan bebas, arus migrasi dan menggeser kurva pasokan di kedua wilayah. Di selatan, kurva pasokan untuk tenaga kerja bergeser ke kiri atau ke SS ketika pekerja selatan meninggalkan wilayah tersebut, menaikkan upah selatan. Di utara, kurva pasokan akan bergeser ke kanan atau ke SN saat orang selatan tiba, menekan upah utara. Lalu ada analisis kurva. Upah di wilayah utara atau WN melebihi upah di wilayah selatan atau WS. Pekerja selatan ingin bergerak ke utara, menggeser kurva pasokan selatan ke kiri dan kurva pasokan utara ke kanan. Pada akhirnya, upah disamakan lintas wilayah di Westar. Migrasi pekerja mengurangi nilai output di selatan dengan ukuran trapesium yang diarsir oleh pasar tenaga kerja selatan dan meningkatkan nilai output di utara dengan ukuran trapesium lebih besar di pasar tenaga kerja utara. Migrasi meningkatkan nilai total output dalam perekonomian nasional dengan segitiga ABC. Lalu ketika perusahaan utara menutup pabrik mereka dan pindah ke selatan, kurva permintaan tenaga kerja utara bergeser ke kiri dan menurunkan upah utara. Sedangkan kurva permintaan tenaga kerja selatan bergeser ke kanan, menaikkan upah selatan. Insentif bagi perusahaan untuk bergerak lintas pasar menguap begitu perbedaan upah regional menghilang. Selama pekerja atau perusahaan bebas masuk dalam dan keluar pasar tenaga kerja, maka ekonomi kompetitif akan dicirikan oleh upah tunggal. Lalu efisiensi revisited. Dalam equilibrium kompetitif, upah sama dengan nilai produk marginal dengan tenaga kerja. Saat perusahaan dan pekerja pindah ke wilayah yang memberikan peluang terbaik, mereka menghilangkan perbedaan upah regional. Oleh karena itu, pekerja dengan keterampilan tertentu memiliki nilai produk marginal tenaga kerja yang sama di semua pasar. Ini ada konvergensi tingkat upah daerah. Gambar di samping merangkum data utama yang mendasari studi tentang konvergensi upah di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Angka tersebut menghubungkan tingkat pertumbuhan tahunan dalam upah manufaktur negara bagian antara tahun 1950 dan 1990 dengan tingkat upah awal pada tahun 1950. Ada hubungan negatif yang kuat antara tingkat pertumbuhan upah dan tingkat upah awal sehingga negara bagian dengan upah terendah pada tahun 1950 kemudian mengalami pertumbuhan upah tercepat. Diperkirakan sekitar setengah kesenjangan upah di seluruh negara bagian menghilang dalam waktu sekitar 30 tahun. Karena itu, bukti menunjukkan bahwa tingkat upah memang menyatu dari waktu ke waktu, walaupun mungkin diperlukan beberapa dekade sebelum upah disamakan di seluruh pasar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alna Manyesa Praja. Kepada Alna kami persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah penerapan kebijakan, pajak gaji dan subsidi. Setiap titik pada kurva permintaan memberikan jumlah pekerja yang ingin dipekerjakan oleh pemberi kerja dengan upah tertentu. Secara khusus, pemberi kerja bersedia mempekerjakan pekerja E0 jika setiap pekerja berharga W0 untuk menyederhanakan analisis pertimbangkan bentuk pajak gaji yang sangat sederhana. Khususnya perusahaan akan membayar pajak sebesar $1 untuk setiap jam kerja karyawan yang dipekerjakannya. Dengan kata lain, jika upah adalah $10 per jam, total biaya untuk mempekerjakan 1 jam tenaga kerja akan menjadi $11. $10 untuk pekerja dan $1 untuk pemerintah karena pemberi kerja hanya bersedia membayar sejumlah $0 untuk mempekerjakan pekerja E0. Pengenaan pajak gaji mengimplikasikan bahwa pemberi kerja sekarang hanya bersedia membayar tingkat upah sebesar W0 kurang dari $1 kepada pekerja untuk mempekerjakan E0 dari mereka. Next.
Berikut adalah gambar kurva dampak pajak gaji yang dinilai pada perusahaan pajak. Kurva berwarna hitam ini menunjukkan bahwa semakin tinggi upah, semakin banyak tenaga kerja yang bersedia bekerja. Kurva permintaan D0 merupakan permintaan awal dengan keseimbangan di titik E0, di mana tingkat upah berada di B0 dan jumlah pekerjaan di E0. Sedangkan pada garis di D1 merupakan kurva permintaan setelah penurunan, menggeser keseimbangan ke titik E1 dengan upah lebih rendah di W1 dan jumlah pekerjaan berkurang ke E1. Next, berikut ini adalah gambar kurva dampak pajak gaji yang dinilai pada pekerja pajak. Titik E0 adalah keseimbangan awal antara penawaran S0 dan permintaan D0 tenaga kerja dengan upah W0. Penawaran tenaga kerja meningkat, menggeser kurva ke E1, menurunkan upah ke W1, dan meningkatkan jumlah pekerjaan pada titik E1. Sementara itu, permintaan juga meningkat, menggeser kurva ke D1, menciptakan keseimbangan baru di sekitar titik B dengan upah lebih tinggi, W0 plus 1, dan jumlah pekerjaan lebih besar dari E0 dan E1. Dampak dan pengaruhnya itu upah pekerja turun, jumlah pekerjaan berkurang, biaya perusahaan naik, dan penurunan kesejahteraan. Next. Berikut gambar kurva dampak pajak gaji yang dinilai pada perusahaan dengan pasokan inelastis. S adalah kurva penawaran tenaga kerja yang vertikal, menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja tidak berubah terlepas dari perubahan upah. D0 adalah kurva permintaan tenaga kerja awal, sedangkan D1 adalah kurva permintaan tenaga kerja setelah pajak diterapkan. Pajak yang dibebankan pada perusahaan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja dari D0 ke D1. W0 adalah tingkat upah awal sebelum pajak, sementara W0 kurang 1 adalah tingkat upah baru setelah pajak diterapkan. Dampak dan pengaruhnya itu penurunan upah kerja, kesejahteraan pekerja berkurang, pengaruh terbatas pada pekerjaan, dan penurunan efisiensi pasar. Lalu kurva deadweight loss dari payroll tax. Pada gambar bagian A, menggambarkan pasar tenaga kerja sebelum dan setelah diberlakukannya pajak penghasilan payroll tax. Garis S mewakili penawaran tenaga kerja, sedangkan garis D mewakili permintaan tenaga kerja. Titik perpotongan antara keduanya, E, menunjukkan keseimbangan pasar, di mana upah W0 dan jumlah tenaga kerja Q berada pada level yang optimal tanpa adanya intervensi pemerintah. Pada gambar B menunjukkan dampak dari pemberlakuan pajak penghasilan. Garis permintaan bergeser ke kiri menjadi P bintang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga kerja karena harus menanggung tambahan biaya pajak. Akibatnya, keseimbangan baru bergeser ke E1 dengan upaya yang diterima pekerja itu W0 tetap sama, namun jumlah tenaga kerja yang ditawarkan Q bintang berkurang. Dampak dan pengaruhnya. Yang pertama itu efisiensi ekonomi menurun. Pajak penghasilan membuat pasar tidak efisien, mengurangi produksi dan konsumsi. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat berkurang. Adanya deadweight loss berarti ada potensi kesejahteraan yang hilang. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi terhambat. Pajak penghasilan yang tinggi dapat mengurangi investasi dan inovasi. Dan yang keempat, distribusi pendapatan tidak merata. Beban pajak yang tidak adil dapat memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin. Lalu selanjutnya itu gambar kurva dampak gaji yang dinilai pada pekerja pajak. Grafik di atas menggambarkan pasar tenaga kerja. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat upah, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah pekerjaan. Garis S adalah kurva penawaran tenaga kerja, dan garis D0 dan D1 adalah kurva permintaan tenaga kerja sebelum dan sesudah adanya subsidi. Dampak dan pengaruhnya yang positif itu kesempatan kerja meningkat,
upah lebih tinggi. Lalu dampak negatifnya itu beban anggaran negara, biaya pemerintah meningkat, dan potensi inflasi. Next. Yang keempat adalah penerapan kebijakan. Pajak gaji versus tunjangan yang diamanatkan. Gambar A menunjukkan kurva permintaan D0 dan kurva penawaran S0 sebelum subsidi dengan titik keseimbangan awal P pada upah W0 dan jumlah tenaga kerja E0. Gambar B itu menggambarkan pergeseran kurva penawaran S1 ke kiri akibat pekerja lebih selektif dan peningkatan biaya produksi non-upah. Yang menggeser titik keseimbangan ke R, menurunkan jumlah pekerja dari E0 ke E0 aksen dan jumlah dari W0 ke W0 aksen. Dampak dan pengaruh. Yang pertama itu dampak positifnya, itu kesempatan kerja meningkat. Lebih banyak orang mendapatkan pekerjaan. Yang kedua itu upah lebih tinggi, pekerja menerima upah lebih baik. Yang ketiga pertumbuhan ekonomi, daya beli meningkat, memicu pertumbuhan. Lalu dampak negatifnya, yang pertama itu beban anggaran negara, pemerintah mengeluarkan biaya besar. Yang kedua itu ketergantungan perusahaan terlalu bergantung pada subsidi. Yang ketiga potensi inflasi, permintaan tinggi bisa meningkatkan harga. Yang keempat itu distorsi pasar, subsidi mengganggu mekanisme pasar normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan kebijakan pasar tenaga kerja dampak migrasi. Di sini ada kurva yang mana dampak imigrasi pada pasar tenaga kerja ini dalam jangka pendek dengan modal tetap. Saat imigran memasuki pasar tenaga kerja, kurva penawaran bergeser keluar, meningkatkan jumlah tenaga kerja dari N0 ke E1 dan mengurangi upah dari W0 ke W1. Bahwa lebih sedikit pekerja kelahiran pribumi yang mau bekerja dengan upah yang lebih rendah ini, sehingga pekerjaan pekerja pribumi justru turun dari N0 ke N1. Dalam arti tertentu, imigran mengambil pekerjaan dari penduduk asli dengan mengurangi upah penduduk asli meyakinkan beberapa pekerja pribumi bahwa tidak ada gunanya lagi bekerja. Oleh karena itu, dalam jangka pendek dari imigran, ketika pekerja pribumi dan imigran adalah pengganti yang sempurna, tidak ambigu. Selama kurva permintaan miring ke bawah dan modal tetap, peningkatan migrasi akan menggerakkan pasar tenaga kerja ke bawah kurva permintaan, mengurangi upah dan pekerja-pekerja kelahiran asli. Selanjutnya, analisis kurva dari dampak jangka pendek imigran ketika imigran dan pribumi saling melengkapi. Jika kedua kelompok tersebut saling melengkapi dalam produksi, peningkatan jumlah imigran meningkatkan produk marginal pribumi, menggeser kurva permintaan untuk pekerja kelahiran pribumi. Peningkatan produktivitas penduduk asli ini menaikkan upah penduduk asli dari W0 ke W1. Selain itu, beberapa penduduk asli yang sebelumnya merasa tidak menggantungkan untuk bekerja sekarang melihat tingkat upah yang lebih tinggi sebagai insentif tambahan untuk memasuki pasar tenaga kerja. Dan lapangan kerja, penduduk asli juga meningkat dari N0 menjadi N1. Next. Lalu ada kurva dampak imigran jangka panjang ketika imigran dan pribumi menjadi pengganti sempurna. Efek jangka panjang. Pasar tenaga kerja pada awalnya berada dalam keseimbangan tenaga dengan upah sebesar W0 dan penduduk asli N0 dipekerjakan pada upah tersebut. Dalam jangka pendek, kurva penawaran bergeser ke kanan dan upah turun menjadi W1. Dalam jangka panjang, kurva permintaan juga menggeser ke kanan dan harus bergeser dalam jumlah yang cukup untuk membawa pasar tenaga kerja kembali ke ekuilibrium pasar imigrasi. Pada akhirnya, upah kembali sama dengan W0. Perhatikan bahwa pada upah ini, jumlah pekerja pribumi yang dipekerjakan sama seperti yang dipekerjakan sebelum masuk imigran. Next.
Dampak imigran jangka panjang ketika imigran dan pribumi menjadi mengganti sempurna. Next, gambar A dan gambar B. Pasar tenaga kerja di dua tempat yang berbeda, Los Angeles pada Pittsburgh. Awalnya, upah asli W0 adalah sama di kedua kota, dengan equilibrium terjadi di persimpangan kurva penawaran S0 dan kurva permintaan di masing-masing kota atau masing-masing di titik PLA dan PPT. Los Angeles kemudian menerima masuknya imigran. Singkatnya, bukti dari eksperimen alami harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati. Interpretasi bukti tidak hanya bergantung pada pentingnya mendefinisikan kelompok perlakuan dan kontrol dengan benar, tetapi juga penting untuk menentukan apakah hasil tersebut konsisten secara internal dengan kerangka teoritis yang mendasarinya. Beberapa penduduk asli pindah ke Pittsburgh, kota yang tidak menerima arus imigran. Akibatnya, kurva penawaran pekerja pribumi bergeser di kedua kota tersebut. Saat penduduk asli pindah dari Los Angeles, menggeser kurva penawaran ke kiri S2, upah penduduk asli naik sedikit ke Wistar. Saat penduduk asli pindah ke Pittsburgh, menggeser kurva penawaran di pasar itu ke kanan S3. Upah penduduk asli turun ke Wistar jika imigran antara dua kelompok kota tidak memerlukan biaya. Penduduk asli akan berimigrasi hingga upah di kedua kota kembali sama. Keputusan migrasi asli dengan asumsi bahwa imigran dan penduduk asli adalah substitusi sempurna dalam produksi. Kurva penawaran bergeser di pasar Los Angeles ke S1 dan upah turun ke WLA. Penurunan upah equilibrium di pasar tenaga kerja Los Angeles kemungkinan akan terjadi. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.